Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ialah supaya kita tetap namanya. setia dan Saudara percaya yang kasih, kepadanya. kita Shalom saudara, kembali kita berjumpa dalam program ringkasan Sekolah Sahabat Harian dari Gereja Masih Advent dari ke-7 Jemaat Yosudipuro. Dan kita tiba pada pelajaran hari Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023 dengan judul di hari Kamis ini adalah Carilah Dahulu. Dan sebelum kita memulaikan atau mempelajari secara ringkas pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami membutuhkan Roh Kudus-Mu untuk menolong kami mempelajari firman. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam Markus pasal 12 ayat yang ke-37, di sana dikatakan bahwa ada begitu banyak orang dalam jumlah yang besar mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Dan di saat bersamaan saudara, faktanya adalah begitu banyak orang yang suka mendengar dan juga mengikut Kristus ini adalah orang-orang dari kalangan menengah ke bawah. Orang-orang yang mungkin dipandang sebelah mata oleh begitu banyak orang pada waktu itu. Dan mereka rata-rata adalah orang yang bergumul dengan kehidupan dan kebutuhan mereka sehari-hari. Dan ketika mereka mengikut Yesus, melihat begitu banyak mujizat yang dibuatnya dan bagaimana mereka diberi makan oleh Yesus dengan cara yang luar biasa, tidak bisa dipungkiri mereka mengikut Kristus oleh karena sebuah makanan. Dan ada banyak hal dalam kehidupan mereka sehari-hari yang membuat mereka bergumul. Dan karena itu di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-33, beberapa kali Yesus mengingatkan mereka untuk tidak khawatir akan kebutuhan mereka. Dia berkata, atau Yesus berkata, kalau kamu khawatir akan makananmu, apakah itu bisa membuat kamu tercukupi makananmu? Kalau kamu khawatir akan pakaian, apakah membuat kamu bisa memiliki pakaian? Yesus mengatakan demikian. Bahkan dia mengatakan, kalau kamu khawatir, apakah kemudian bisa memperpanjang hidupmu satu hasta saja? Sehingga di ayat yang ke-33, Yesus memberikan kunci kepada mereka, kepada orang-orang yang khawatir ini, apa yang harus mereka lakukan agar mereka boleh merasa mendapatkan jaminan untuk setiap kebutuhan yang mereka pergumulkan sehari-hari. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang dikatakan Yesus adalah setelah dia mengatakan jangan khawatir akan makanan, jangan khawatir akan pakaian, jangan khawatir akan hidup, semua pergumulanmu serahkan kepada Tuhan. Dia katakan di ayat yang ke-33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tentunya sebuah janji yang luar biasa kepada setiap kita yang khawatir. Selain di dalam Matius 6 ayat yang ke-33, ada beberapa ayat di dalam pelajaran di hari Kamis ini. Contohnya di dalam Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Nabi Yesaya mengatakan bahwa orang-orang ini dijaga Tuhan dan kepada mereka diberikan damai sejahtera oleh karena mereka percaya kepada Tuhan. Sehingga saudara, terkait dengan Matius 6 tadi mengenai kekhawatiran, biarlah kita percaya kepada Tuhan, di sanalah sumber damai sejahtera akan diberikan kepada kita. Lalu 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di sini mungkin juga beberapa dari antara kita mungkin memiliki kekhawatiran, memiliki penyesalan untuk semua dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi Rasul Yohanes mengatakan bahwa jika kita, saudara dan saya, mengaku dosa, maka Tuhan akan mengampuni dan menyucikan. Artinya ada sebuah jaminan bahwa dosa-dosa kita diampuni dan akan dihapuskan. Di dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat ke-14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi saudara, jika umat Tuhan merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan dan berbalik dari kejahatan dan dosa yang mereka lakukan, maka Tuhan akan mengampuni mereka. Sangat terhubung erat dengan 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Saudara, sehingga buat kita adalah carilah dahulu kerajaan Allah,
Percayalah kepada Dia untuk damai sejahtera. Datanglah kepada Tuhan, akuilah semua kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan. Berbaliklah dari jalan yang jahat dan mencari petunjuk daripada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jaminan bahwa dosa-dosa kita tidak akan membuat kita khawatir. Tuhan akan menganggap itu seperti tidak ada, dan sebagai jaminan damai sejahtera akan menjadi milik kita. Jadi saudara, yang saya mau katakan adalah carilah dahulu kerajaan Allah, percayalah kepadanya, dan juga carilah satu kerendahan hati dan pengakuan untuk semua dosa yang kita lakukan, karena itulah yang dikatakan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.